Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurul Ovia Oktawati, SPI MSI, selaku pengampu mata kuliah pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama. Nama saya adalah Reno Deka Akbar dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, dan prodi saya adalah Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang materi pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Pengolahan data adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data mentah biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga membutuhkan proses pengolahan data untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu. Berikutnya, biasanya pengolahan data dilakukan oleh ilmuwan data atau tim ilmuwan data dan harus dilakukan dengan benar agar tidak mempengaruhi produk akhir atau keluaran data secara negatif. Proses pengolahan data dimulai dengan data dalam bentuk mentahnya dan mengubahnya menjadi format yang lebih mudah dibaca, dalam kurung, grafik, dokumen, dan lain-lain. Memberikannya bentuk dan konteks yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh komputer dan digunakan oleh karyawan di seluruh organisasi. Selanjutnya, yaitu ada definisi pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Pengolahan data sosial ekonomi perikanan merupakan bagian krusial dalam memahami dinamika sektor perikanan. Data ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga faktor sosial yang mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan industri perikanan. Melalui analisis data ini, kita dapat mengidentifikasi peluang, tantangan, dan dampak terhadap masyarakat nelayan, serta ekonomi wilayah yang terkait. Dengan demikian, pendekatan komprehensif terhadap pengolahan data sosial ekonomi perikanan memainkan peran penting dalam merancang kebijakan dan keberlanjutan dan berdampak positif. Berikutnya, apa saja tujuan pengolahan data? Di sini, pengolahan data adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh setiap organisasi. Berikut ini ada beberapa tujuan pengolahan data. Yang pertama, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi. Penjelasannya yaitu, tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Data mentah yang telah dikumpulkan tidak akan berguna jika tidak diolah terlebih dahulu. Data-data tersebut hanya akan menjadi angka-angka atau catatan yang tidak memiliki arti jika tidak diolah. Poin yang kedua yaitu mempermudah pengambilan keputusan. Penjelasannya yaitu, data mentah yang telah diolah menjadi informasi berguna dapat membantu mempermudah pengambilan keputusan bagi pengguna. Informasi yang jelas dan mudah dipahami membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien. Adapun yang ketiga, menyediakan data yang akurat dan valid. Melalui proses pengolahan data, seluruh data mentah yang sudah dikumpulkan akan diolah dan disaring untuk memastikan bahwa data yang disediakan adalah akurat dan valid. Ini merupakan hal yang sangat penting ketika hendak membuat keputusan bisnis yang diambil berdasarkan data. Poin yang keempat yaitu mengurangi biaya dan waktu. Penjelasannya yaitu ialah pengolahan data menggunakan teknik dan metode yang efisien dapat membantu mengurangi biaya dan waktu untuk dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Ini hanya membantu membuat proses bisnis menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kelima,
yaitu membuat data lebih mudah dikelola dan diolah kembali. Penjelasannya yaitu ialah data yang telah diolah menjadi informasi berguna dapat membuat data-data tersebut menjadi lebih mudah dikelola dan diolah kembali untuk keperluan selanjutnya. Ini juga membantu memastikan bahwa data dapat digunakan dengan baik untuk waktu yang lama. Berikutnya yaitu apa saja teknik pengolahan data. Di sini ada banyak sekali teknik yang dapat kita lakukan untuk mengolah data. Berikut ini ada beberapa metode pengolahan data yang paling umum dilakukan. Yang pertama yaitu batch processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara berkala atau sekaligus dalam batch atau kelompok besar. Proses pengolahan data dilakukan pada data yang terkumpul dan tidak dilakukan secara real time. Batch processing sering digunakan untuk tugas-tugas pemrosesan yang besar dan kompleks seperti laporan bulan atau pemrosesan gaji. Poin yang kedua yaitu real-time processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara real-time sehingga data diproses dan diterima hasilnya pada saat yang sama. Real-time processing sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan waktu tanggap cepat seperti sistem transaksi, pemantauan sensori, dan aplikasi permainan. Poin yang ketiga yaitu online processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara terus-menerus saat data masuk dan memproses setiap data individu secara terpisah. Online processing sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan interaksi real-time antara pengguna dan sistem, seperti aplikasi e-niaga atau e-commerce. Poin yang ketiga yaitu online processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara terus-menerus saat data masuk dan memproses setiap data individu secara terpisah. Online processing sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan interaksi real-time antara pengguna dan sistem, seperti aplikasi e-niaga atau e-commerce, sistem informasi pelanggan, dan sistem informasi manajemen. Yang keempat yaitu multiprocessing. Teknik ini melibatkan pengolahan data oleh beberapa proses. Poin keempat yaitu multiprocessing. Teknik ini melibatkan pengolahan data oleh beberapa prosesor atau mesin pada saat yang sama, membagi tugas pemrosesan data menjadi beberapa bagian, dan mengelola setiap bagian dengan prosesor yang berbeda. Multiprocessing dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengolahan data, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan sumber daya besar. Yang kelima yaitu time sharing. Teknik ini melibatkan pengolahan data dengan selanjutnya yaitu ada time sharing. Teknik ini melibatkan pengolahan data dengan mengalokasikan sumber daya komputer dan data dalam slot waktu ke beberapa pengguna secara bersamaan. Time sharing memungkinkan banyak orang yang berada di tempat berbeda untuk menggunakan sistem komputer tertentu pada waktu yang bersamaan. Berikutnya yaitu apa saja metode pengolahan data. Setidaknya di sini saya ada 3 poin metode pengolahan data yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama adalah pengolahan data manual. Metode pengolahan data ini ditangani secara manual. Seluruh proses pengumpulan data, pemfilteran, penyortiran, perhitungan, dan operasi logis lainnya. Semuanya dilakukan dengan campur tangan manusia dan tanpa menggunakan perangkat elektronik ataupun lunak otomatis lainnya.
Ini adalah metode berbiaya rendah dan membutuhkan sedikit atau tanpa alat, tetapi dapat menghasilkan kesalahan yang tinggi, biaya tenaga kerja yang tinggi, dan banyak waktu serta tugas yang repetitif. Yang kedua yaitu pengolahan data mekanis. Dalam metode ini, data diproses secara mekanis melalui penggunaan perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, mesin cetak, dan lain-lain. Metode ini dapat digunakan untuk operasi pengolahan data sederhana. Selain itu, metode ini juga memiliki tingkat kesalahan yang jauh lebih sedikit daripada pengolahan data manual. Tetapi peningkatan jumlah data membuat metode ini lebih kompleks dan sulit. Adapun yang ketiga yaitu pengolahan data elektronik. Dalam metode ini, data diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat lunak dan program pengolahan data. Satu set instruksi diberikan kepada perangkat lunak untuk memproses data dan kemudian menghasilkan output. Metode ini adalah yang paling mahal, tetapi dapat memberikan kecepatan pemrosesan tercepat dan keandalan dan akurasi keluaran tertinggi. Selanjutnya, yaitu apa saja contoh pengolahan data. Kita mungkin tidak terlalu menyadarinya, tetapi pengolahan data sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini saya telah mencangkup beberapa contoh nyata di pemrosesan data. Yang pertama yaitu perangkat lunak perdagangan saham yang mengubah jutaan data saham menjadi grafik sederhana. Berikutnya yaitu perusahaan e-niaga menggunakan riwayat pencarian pelanggan untuk merekomendasikan produk. Selanjutnya, perusahaan pemasaran digital menggunakan data demografis orang untuk menyusun strategi kampanye berdasarkan lokasi. Selanjutnya yaitu mobil self-driving menggunakan data real time dari sensor untuk mengidentifikasi jika ada pejalan kaki dan mobil lain di jalan. Berikutnya yaitu apa saja siklus pengolahan data. Setidaknya ada beberapa proses yang harus dilalui untuk mengolah data. Antara lain yang pertama yaitu collection. Siklus ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti survei, transaksi, atau basis data. Data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap, dan sesuai dengan tujuan pengolahan data. Yang kedua yaitu preparation. Siklus ini melibatkan pembersihan data dari kekurangan, kesalahan, atau duplikasi. Proses ini penting memastikan bahwa data yang akan diproses berkualitas tinggi dan bisa diandalkan. Yang ketiga, transformation. Siklus ini melibatkan pengubahan bentuk data seperti encoding, scaling, atau agregasi. Proses ini berguna untuk membantu mengubah data menjadi format yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Adapun yang keempat yaitu loading. Siklus ini melibatkan pemuatan data ke dalam basis data atau sistem penyimpanan data untuk diproses dan dianalisis. Proses ini harus dilakukan dengan benar-benar data tetap akurat dan terjaga. Selanjutnya yaitu ada analisis. Siklus ini melibatkan analisis data untuk mengekstrak informasi yang berguna dan memenuhi tujuan pengolahan data. Analisis yang dilakukan dapat menggunakan teknik
statistik, pembelajaran mesin, atau sering disebut machine learning, atau teknik lain yang sesuai. Selanjutnya yaitu visualization. Siklus ini melibatkan representasi visual dari hasil analisis data, seperti tabel, grafik, atau visualisasi interaktif. Proses ini membantu memvisualisasikan dan memahami hasil analisis dengan mudah. Yang terakhir yaitu reporting. Siklus ini melibatkan penyajian hasil analisis dan visualisasi dalam bentuk laporan atau mempresentasi. Proses ini dapat membantu menyajikan hasil analisis dan visualisasi kepada audiens yang tepat. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan dari pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Dari materi yang saya buat ini, ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari materi pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Yang pertama saya bahas yaitu adalah tentang kekurangan pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Kekurangannya yaitu keterbatasan data. Terkadang data yang diperoleh mungkin tidak lengkap atau akurat, membatasi analisis yang dapat dilakukan, subjektivitas interpretasi data sosial ekonomi dapat dipengaruhi oleh sudut pandang individu atau kelompok tertentu, menghasilkan potensi bias, perubahan cepat. Kondisi sosial ekonomi perikanan dapat berubah dengan cepat, membuat data menjadi usang atau kurang relevan dalam waktu singkat. Berikutnya ialah kelebihan. Informasi strategis memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial ekonomi dalam sektor perikanan, membantu pembuatan kebijakan yang lebih terinformasi, perencanaan berbasis fakta, memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif untuk pengembangan keberlanjutan sektor perikanan. Pemantauan dampak membantu dalam pemantauan dampak kebijakan atau proyek tertentu terhadap komunitas nelayan dan ekonomi perikanan secara keseluruhan. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan dari materi yang saya ambil tentang materi pengolahan data sosial ekonomi perikanan, dapat saya simpulkan yaitu pengolahan data sosial ekonomi perikanan melibatkan analisis informasi terkait aspek sosial dan ekonomi dalam industri perikanan. Ini cukup pemahaman tentang kondisi sosial masyarakat nelayan, tingkat pendapatan, struktur ekonomi perikanan, dan faktor-faktor lain yang harus mempengaruhi sektor ini. Analisis data ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan, perencanaan, sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita pelajari bersama dan dapat kita ambil baiknya dan kita buang buruknya. Dan saya di sini juga masih belajar untuk bagaimana cara menyampaikan materi yang baik dan bagaimana cara membuat materi yang baik, dan semoga apa yang saya berikan bisa memberikan wawasan
atau pengetahuan bagi teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang saya berikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.